Oke, kita lanjutkan cerita sejarah kita. Kejayaan kebudayaan Kreta mencapai puncaknya pada masa Raja Minos atau periode Minoan. Pada waktu itu, Raja Minos menguasai Laut Aegea hingga Swedia. Raja Minos mampu menyatukan dataran Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan Minos telah memanfaatkan letak geografisnya yang strategis, mengembangkan bidang pelayarannya, dan memperkuat armada lautnya. Armada ini merupakan angkatan laut pertama di dunia. Kehebatan armada maritim Minos telah berhasil membuat kerajaan ini membina hubungan dagang yang baik dengan Mesir, Syria, Babylon, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan menjadi negara yang menguasai lautan. Berbagai kepulauan di Laut Aegea ramai-ramai membina hubungan dengan pertukaran duta negara. Swedia bahkan menyetor upeti pada Minos. Bangsa ini akhirnya hancur karena bencana alam. Pada abad ke-15 SM, kerajaan di Pulau Kreta mengalami keruntuhan. Menurut dugaan para ahli, faktor penyebab runtuhnya peradaban Pulau Kreta karena bencana alam. Sekitar abad ke-15, Gunung Tera yang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan lava dan abu yang menutupi angkasa. Abu vulkanik tersebut menghalangi aktivitas kehidupan serta mematikan berbagai tumbuh-tumbuhan. Selain bencana alam, faktor lain adalah invasi bangsa pendatang. Pulau Kreta diserang oleh bangsa Mykenae. Mereka meniru kebudayaan orang-orang Minos. Hal ini terbukti dengan peninggalannya berupa istana yang memiliki 60 kamar, talos atau kuburan yang berbentuk sarang lebah, juga gerbang singa dari Mykenae. Gerbang singa ini adalah sebuah pintu gerbang yang di bagian atasnya dihiasi dengan 2 buah patung singa. Pada 1000 SM, Pulau Kreta kedatangan bangsa pengembara dari suku Asia-Lonia, Aeolia, dan Doria. Suku yang terkenal ialah suku Lonia. Suku Lonia kemudian bercampur dengan penduduk asli. Percampuran inilah yang menurunkan bangsa Yunani. Setelah runtuhnya peradaban Pulau Kreta, sejarah Eropa kuno berkembang di daratan Yunani. Semula berada di kota Mycenae yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kreta. Itulah sebabnya Pulau Kreta disebut sebagai jembatan budaya Asia, Afrika, dan Eropa. Pada 1967, arkeolog Amerika berhasil menggali sebuah kota perdagangan di bawah lapisan abu gunung berapi di Pulau Santorini setebal 60 meter. Setelah diteliti, kota ini terkubur pada 1500 oleh abu ledakan gunung berapi. Bisa jadi letusan itu merupakan letusan gunung api paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Luas area yang ditutup oleh abu letusan itu mencapai 62,5 km persegi. Dalam sekejap, kota di atas pulau tersebut tertimbun abu vulkanik. Peristiwa ini berpengaruh pada pesisir laut, tengah, dan pulau-pulau di sekitarnya. Berdasarkan catatan, Mesir pada waktu itu diselimuti oleh kegelapan sepanjang hari selama 3 hari berturut-turut. Ledakan tersebut mengakibatkan gelombang tsunami dengan ombak mencapai 50 meter. Gelombang dahsyat tersebut telah menenggelamkan seluruh kota dan desa di atas Pulau Kreta, termasuk juga kerajaan Minoan. Apa penyebab sesungguhnya yang melenyapkan kebudayaan Kreta? Pada 1980, arkeolog Inggris berhasil menemukan sisa reruntuhan sebuah istana di Knossos di Pulau Kreta. Luas arealnya sekitar 2 hektar dengan ratusan bangunan rumah di dalamnya.
yang dihubungkan dengan banyak jalan dan lorong. Struktur bangunannya sangat rumit dan belum pernah dijumpai sebelumnya. Di tengah terdapat sebuah lambang bergambar sepasang kapak. Para peneliti sependapat bahwa ini merupakan istana kapak ganda milik Raja Minos. Dalam cerita kuno Yunani pernah disinggung adanya lambang kapak ganda sebagai simbol istana yang terdapat di Pulau Kreta. Dinding-dinding di bagian dalam istana dipenuhi dengan lukisan yang indah, dengan corak cerah yang mencerminkan kemegahan kerajaan pada masa tersebut dan kemakmuran kala itu. Penemuan peralatan dari bahan logam dan keramik menandakan penduduk Kreta telah mengenal seni yang sangat maju. Hal yang paling menarik perhatian dari penemuan tersebut adalah lempengan-lempengan terbuat dari tanah liat yang berukir abjad. Salah satu di antaranya bertuliskan, Swedia telah mempersembahkan 7 orang wanita, anak lelaki dan perempuan, masing-masing 1 orang. Para arkeolog pun berhasil menemukan tumpukan tulang manusia yang jumlahnya mencapai 200 potong lebih, merupakan tulang tengkorak anak yang berusia antara 10-15 tahun, yang masih meninggalkan bekas dibunuh dengan benda tajam. Setelah itu, para arkeolog menemukan sebuah biara pemujaan. Dalam temuan itu terbukti bahwa penduduk Kreta telah melakukan pemujaan dengan mengorbankan manusia hidup. Di dalam biara tersebut ditemukan berbagai jenis wadah dari bahan keramik yang digunakan untuk melakukan pemujaan. Di atas meja pemujaan tergeletak seonggok tengkorak dari seorang remaja dengan tinggi badan sekitar 165 cm. Di samping meja pemujaan tersebut juga ditemukan ada wadah tempat menampung darah dari sang korban dan sebilah pisau dari tembaga yang digunakan untuk membunuh. Sementara di dekat lokasi terdapat seonggok tumpukan tengkorak lain dengan posisi kepala menengadah ke atas, mengenakan cincin perak dari salah satu jarinya, dan seonggok lagi tengkorak yang sedang menutupi wajah sang korban. Mungkin adalah tulang tengkorak sang ketua upacara beserta asistennya. Tidak jauh dari tempat itu ada sekumpulan tulang tengkorak yang serampangan, yang diduga merupakan para pejabat dan pembantu yang tidak sempat lagi melarikan diri pada saat bencana terjadi dan mati di tempat itu. Dilihat dari keadaan situs temuan tersebut, arkeolog menyimpulkan bahwa pada saat para penduduk Kreta sedang melangsungkan upacara pengorbanan manusia hidup yang bertujuan untuk memohon agar terhindar dari bencana, malah justru telah mengundang terjadinya gempa dan bencana dahsyat. Bencana tersebut telah merobohkan seketika atap tempat upacara berlangsung dan menimpa semua orang yang ada di dalamnya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Nantikan sejarah selanjutnya di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dan sejarah-sejarah terbaru dari channel ini, dan juga agar channel ini makin berkembang. Mari berbagi ilmu. Terima kasih.